in Indonesia, we also should have such kind of the very aggressive. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being. Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tentu saja sudah di depan mata. Masih juga belum resmi menjabat, namun ada beberapa negara yang saat ini sudah mulai mengajak kerjasama dalam bidang otomotif. Semua itu tentu saja tidak lepas dari kepercayaan negara lain terhadap calon pemimpin Indonesia yang baru ini, seperti halnya negara Cina. Lantas seperti apa kiranya? Ini dia. Mendekati era Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan tantangan proyek mobil terbaru. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with. BYD mulai kerjasama. Industri otomotif Indonesia akan diramaikan lagi oleh jenama asal Cina, yaitu BYD, yang mana sudah siap menggebrak pasar otomotif tanah air pada semester awal 2024 mendatang, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Igel Zhou, ketika berkunjung ke kantor Antara. Kami untuk sekarang ini masih melihat pasar. Target kami masuk pasar Indonesia, yaitu di semester awal tahun 2024, kata Igel Zhou. Fokus BYD untuk pasar Indonesia, yakni untuk membawa jajaran kendaraan elektrik mereka untuk bisa meramaikan ekosistem kendaraan ramah lingkungan yang saat ini sedang digencarkan pihak pemerintah guna mereduksi emisi gas buang. BYD sendiri sudah cukup lama menghapus kendaraan berbasis internal combustion engine atau ICE dari dapur produksi mereka, bahkan yaitu sejak dari bulan April 2022, dan memfokuskan diri untuk memproduksi kendaraan ramah lingkungan. Di tahun 2021 kami memperoleh capaian positif dengan berhasil memproduksi 1 juta unit dan menjadi jenama Cina pertama yang berhasil melakukan itu. Sehingga dengan begitu di tahun 2022 kami tidak lagi memproduksi ICE vehicle, ujar dia. BYD di Indonesia sebenarnya bukan jenama baru untuk pasar otomotif Indonesia. Pihaknya telah menjalin kerjasama dengan pemerintah dengan menghadirkan kendaraan komersial yang dijadikan transportasi umum di Jakarta. Tidak hanya itu saja, kendaraan elektriknya juga digunakan oleh perusahaan taksi ternama di Indonesia. Kami, BYD masuk Indonesia itu pada 2018 dan pada 2020 menghadirkan transportasi umum yang berlanjut hingga 2021 dengan menghadirkan kendaraan elektrik yang sudah mencapai 55 unit untuk bus elektrik di Jakarta. Jelas Zhou. Pada tahun depan, pabrikan otomotif asal Cina tersebut akan lebih fokus menghadirkan kendaraan penumpang. Meski begitu, Igel Zhou masih belum bisa memberikan informasi lebih mendetail mengenai rencananya untuk pasar Indonesia. Zhou meyakini bahwa BYD akan membawa kendaraan yang sudah ditanamkan dengan berbagai macam teknologi canggih yang bisa diterima oleh konsumen Indonesia nantinya. Wuling kerjasama dengan Indonesia. Perusahaan otomotif Cina termasuk Wuling siap untuk lebih banyak berinvestasi di pasar Indonesia melalui pengembangan mobil energi terbarukan. Menurut Han Dehong, Wakil Manajer Umum PT SGMW Motor Indonesia, pemerintah Indonesia sedang mendorong Indonesia menjadi peserta penting dalam memajukan industri mobil energi baru. Selain itu, Indonesia juga telah menetapkan pengembangan industri mobil energi baru sebagai salah satu bidang prioritas dengan menerbitkan sejumlah kebijakan pendukung. SGMW memilih Indonesia sebagai tempat peluncuran Air EV yang akan memasuki pasar global karena prospek pasar Indonesia yang menjanjikan. Tutur Han sebagaimana diwartakan Xinhua. Dalam 1 bulan terakhir, SGMW Motor Indonesia atau Wuling, anak perusahaan lokal milik SAIC GM Wuling atau SGMW di Indonesia, sedang berupaya penuh untuk memproduksi Air EV, model mobil energi baru yang diluncurkan pada awal Agustus lalu. Setelah memasuki pasar Indonesia selama 1 bulan, pesanannya di negara ini sudah melampaui 2.500 unit dan pemesan baru
masih menunggu 2 bulan untuk dapat diserahkan. Pada Juli 2017, basis produksi Wuling di Bekasi, yang pembangunannya memakan waktu 22 bulan dengan nilai investasi mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat per 1 dolar Amerika Serikat 14.953 rupiah. Secara resmi mulai beroperasi. Kini, basis produksi tersebut sudah menjadi kawasan industri otomotif berfungsi lengkap yang memadukan sistem rantai pasokan produksi dan layanan penjualan. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami, Otomotif Terbaru. Love me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. Kerjasama mobil listrik dan petrokimia. Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan menyampaikan Indonesia dan Cina menyepakati peningkatan kinerja atau kerjasama perdagangan dan investasi. Usai mendampingi Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden Republik Rakyat Cina RRC Xi Jinping di Balai Agung Rakyat di Beijing, Cina. Ada penandatanganan 10 kerjasama investasi di berbagai bidang antara lain pertahanan, mobil listrik, ketahanan energi, dan kerjasama pembangunan desa serta pengentasan kemiskinan, ujar Mendak melalui keterangan tertulis di Tangerang. Mendak mengatakan Jokowi mengangkat 4 hal pada pertemuan dengan Presiden Xi Jinping. Pertama, mengenai upaya peningkatan kerjasama investasi, terutama untuk baterai kendaraan listrik dan otomotif, pabrik suku cadang, kilang petrokimia, produksi baja, serta pengembangan kerjasama halal center. Jokowi juga mendorong tindak lanjut kerjasama pengembangan koridor ekonomi Two Countries Twin Parks. Terkait perdagangan dan keuangan, Jokowi menyampaikan apresiasi terhadap perdagangan bilateral yang terus tumbuh dan seimbang, serta mengharapkan dukungan Cina untuk ekspor produk-produk unggulan Indonesia seperti sarang burung walet, produk perikanan, pertanian, dan buah-buahan tropis. Untuk kerjasama keuangan, Jokowi menyampaikan dukungannya terhadap rencana pembentukan local currency transaction melalui QR cross border untuk memfasilitasi ekspor impor dan investasi. Jokowi berharap dukungan Cina untuk mengimplementasikan kerjasama kelistrikan kolaborasi RI-Cina. Mengingat, ketahanan energi merupakan bidang kerjasama yang dapat terus diperkuat antara kedua negara, seiring akselerasi penambahan pembangkit energi baru terbarukan atau EBT sebesar 60 GW di Indonesia hingga 2040 mendatang.